بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وأزواجه الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل من جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا مرحوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإيمانا يا ذا الجلال والإكرام، إنك أنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya kembali dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seislam yang disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Bahwasanya al-arwah atau roh-roh itu bagaikan satu kesatuan. Di saat mereka saling mengenal, maka mereka akan saling bersatu, dan di saat mereka tidak mengenal, maka mereka akan berpisah dan bercerai-berai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dipertemukan Allah Azza wa Jal dalam keadaan sehat, afiah, dalam keadaan iman dan Islam, dan semoga setiap langkah kita menuju rumah Allah untuk mempelajari firman-firman-Nya, sabda-sabda Nabi-Nya, semoga Allah Azza wa Jalla mencatatkan setiap langkah kita sebagai amal kebaikan dan pahala yang memberatkan timbangan kita pada hari akhir kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, langsung saja kita memasuki pada tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana tema yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah mengulas surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi ini adalah salah satu surat yang memiliki keistimewaan yang disebutkan dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nanti akan mengenal apa saja yang disabdakan beliau, lalu kemudian kita akan mengenal apa saja yang dibahas pada surat Al-Kahfi ini. Sebelumnya kita mengenal bahwasanya surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah, artinya diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi surat Al-Kahfi ini adalah surat Makkiyah, di mana diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Disebutkan pula oleh ulama tafsir bahwasanya surat Al-Kahfi ini disebabkan suatu peristiwa, atau lebih tepatnya disebabkan karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dari atharnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Quraisy ini mengutuskan dua orang, An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Dua orang ini diutuskan ke kota Madinah untuk menemui
orang-orang Yahudi yang mengetahui tentang tanda-tanda kenabian. Karena disebutkan orang-orang Yahudi ini memiliki ilmunya. Mereka mengetahui nabi yang akan datang di akhir zaman, sifat-sifatnya. Maka sehingga orang kafir Quraisy ini, karena mereka mendapatkan seorang yang bernama Muhammad ibn Abdullah mengaku sebagai seorang nabi, sehingga mereka ingin memperjelas, benarkah Muhammad ibn Abdullah itu seorang utusan Allah atau bukan? Dan orang yang memiliki ilmu tentang kenabian akhir zaman ini hanyalah orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah pada waktu itu. Lalu kemudian dua orang ini menghampiri, mendatangi ulamanya orang-orang Yahudi, dan mereka bertanya tentang nabi dan tanda-tanda kenabian. Lalu kemudian orang-orang Yahudi ini menjawab mereka dengan mengajukan 3 pertanyaan. Kata mereka, kalau Muhammad ibn Abdullah ini mampu menjawab 3 pertanyaan yang kalian ajukan, maka ia seorang nabi dan seorang rasul. Tapi kalau dia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah sebatas orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi saja. Apakah 3 pertanyaan itu? 3 pertanyaan itu adalah pertanyaan yang pertama, tentang para pemuda. Tentang para pemuda yang hidup sebelum zaman ini, yaitu zaman kenabian itu. Apa kisah mereka? Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang seorang yang menguasai dunia, yang mengelilingi dari timur ke barat, barat ke timur, dikelilingi semuanya. Apa kisahnya orang tersebut? Apa kisahnya orang tersebut? Lalu kemudian yang ketiga adalah pertanyaan tentang ruh. Pertanyaan tentang ruh. Pertanyaan tentang ruh. Apa itu hakikat ruh? 3 pertanyaan inilah yang diajukan oleh kuffar Quraisy yang telah diajari oleh orang-orang Yahudi dan diminta jawabannya dari Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atammus salam. Sampainya orang kufar Quraisy ini di kota Makkah, An-Nadhr ibn al-Harith dan Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah. Setelah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak memiliki jawaban sebelum datangnya wahyu. Sehingga kata Rasulullah, aku akan jawab hari esok. Ternyata 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, 3 hari lewat, terus lewat sampai 15 hari. Allah Azza wa Jalla belum pula menurunkan wahyu. Disinilah Rasulullah SAW gelisah, Rasulullah SAW sedih, dan orang kafir Quraisy mulai senang dan bahagia. Itu menunjukkan mereka ingin mengatakan, inilah menunjukkan bahwasanya Muhammad itu hanya sebatas mengaku-ngaku saja. Akhirnya setelah 15 hari datanglah Jibril dengan membawa jawaban dan diturunkannya firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ila akhiril ayat. Turunkannya surat Al-Kahfi ini dengan seutuhnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir Quraisy yang diajari sebelumnya oleh orang-orang Yahudi. Sehingga berarti kita sudah memahami sekarang bahwasanya surat Al-Kahfi ini adalah bagian dari jawaban Allah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kafir Quraisy yang diajari sebelumnya oleh orang-orang Yahudi. Lalu kemudian setelah kita mengetahui bahwasanya surat Al-Kahfi ini adalah jawaban Allah Azza wa Jalla atas pertanyaan orang-orang Quraisy pada waktu itu, kita perlu melihat apa saja yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Kahfi. Sebelumnya kita mengenal surat Al-Kahfi, dan Al-Kahfi ini kenapa disebutkan demikian? Karena memang salah satu pembahasan yang ada dalam surat Al-Kahfi ini tentang Ashabul Kahfi, sehingga surat tersebut juga disebut dengan surat Al-Kahfi. Kita sering mendapatkan misalkan contohnya ini surat Al-Asr.
Itu karena Allah Azza wa Jalla bersumpah di awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Contohnya. Contoh yang lain misalkan surat An-Nasr, karena Allah Azza wa Jalla berfirman di awalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu pula surat Al-Kahfi ini. Karena ada kaitannya dengan apa yang dibahas di dalam surat Al-Kahfi, karena Allah Azza wa Jalla akan mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Maka sehingga disebutlah dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini dari namanya saja sudah mengisyaratkan tentang sesuatu. Dari namanya sudah mengisyaratkan tentang sesuatu. Kalau kita membahas apa itu arti Al-Kahfi, mudahnya dalam bahasa kita adalah gua. Walaupun dalam bahasa Arab nanti ada perbedaan antara Al-Kahf dan Al-Ghar. Karena itu dua hal yang berbeda. Ada perbedaan terperinci secara bahasa, tapi bukan itu pembahasan kita. Tapi cukup kita fokus bahwasanya Al-Kahf itu adalah gua. Dan gua pada zaman dahulu kala itu tempat untuk berlindung. Sebagaimana kita mengenal ketika Rasulullah SAW akan melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah, sempat bermalam beberapa hari di gua, tempat berlindung. Sehingga seakan-akan surat Al-Kahfi ini tentang mengisyaratkan tentang bahwasanya surat ini adalah surat perlindungan. Surat ini adalah surat perlindungan. Makanya salah satu keutamaan surat Al-Kahfi ini, Rasulullah SAW bersabda, dan riwayatnya beragam, tapi di antara periwayatan yang ada, Rasulullah SAW bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Man hafidha 10 ayat min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Siapapun orang yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka akan terselamatkan dari dajjal. Dalam sebagian periwayatan 10 ayat yang terakhir. Dalam sebagian periwayatan seperti riwayat Tirmidzi, man qara'a 3 ayat, 3 ayat awal dari surat Al-Kahfi, sebatas membacanya. Tapi itu semua menunjukkan bahwasanya memang surat Al-Kahfi ini adalah surat yang menyelamatkan seorang yang beriman. Sehingga apa yang Allah Azza wa Jalla bahas surat Al-Kahfi semuanya adalah perlindungan-perlindungan dan solusi dalam setiap cobaan dan permasalahan yang kita hadapi dalam keseharian. Makanya mungkin kita akan bertanya, mengapa dan apa hubungannya dengan Dajjal? Orang yang menghafal atau membaca surat Al-Kahfi ini, entah 3 ayat atau 10 ayat di awal ataupun di akhir, akan terselamatkan dari Dajjal. Apa hubungannya? Ternyata hubungannya sangat erat dengan apa yang Allah Azza wa Jalla bahas di dalam surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ini Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang 4 kisah. Ini tempat fokus kita di surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang 4 kisah. Dan di antara 4 kisah ini Allah Azza wa Jalla menyelipkan, menengahi di antara 2 kisah pertama dengan 2 kisah yang terakhir, 1 kisah yang sangat ringkas. Jadi sehingga kalau mau kita total ada 5 kisah. Tapi kisah yang di tengah-tengah ini, yang memisah antara 2 kisah pertama dan 2 kisah terakhir, Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan secara sangat ringkas. Nanti kita akan sebutkan apa saja kisahnya dan apa saja yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Kahfi ini. Maka 4 kisah itu Allah Azza wa Jalla sebutkan setelah Allah Azza wa Jalla membuka surat Al-Kahfi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati 'adadna lahum 'adzaban alima atau afwan أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إلى آخر الآيات. Maka kisah yang pertama adalah kisah yang paling disorot di surat Al-Kahfi ini dan yang paling panjang atau menjadi tema utama sehingga menjadi nama surat itu, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, am hasibta
anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ila al-kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada ila akhir ayat. Beberapa ayat kemudian terus membahas tentang kisah yang pertama, yaitu kisahnya Ashabul Kahfi. Ini kisah yang pertama. Secara umum dulu kita uraikan, baru nanti secara rinci kita bahas. Kemudian kisah yang kedua, setelah selesai mengisahkan tentang Ashabul Kahfi, Allah Azza wa Jalla berfirman dengan firman-Nya, "Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a." Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'an wa fajjarna khilalahuma nahara ila akhir ayat. Tentang kisahnya yang disebut dengan orang yang memiliki dua kebun. Sahibul jannatain, orang yang memiliki dua kebun. Nanti kita akan kisahkan apa kisahnya orang yang memiliki dua kebun ini. Kemudian kisah yang memisahkan antara dua kisah tadi. Sebelum kita masuk kepada kisah ketiga dan kisah keempat, saya katakan tadi ada kisah yang Allah Azza wa Jalla sisipkan di antara dua kisah yang pertama dan dua kisah yang terakhir, yaitu kisahnya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh dhalimina badala ila akhir ayat. Kemudian untuk kisah yang ketiga adalah kisahnya Musa dengan Al-Khadir. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma wattakhadha sabilahu fil bahri saraba ila akhir ayat. Begitu pula ini kisah yang ketiga berarti ya, kisahnya Musa dengan Al-Khadir. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, yaitu kisahnya Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Jadi empat kisah, kisahnya Ashabul Kahfi, kisahnya pemilik dua kebun, kisahnya Musa dengan Al-Khadir, dan kisahnya Dzulqarnain. Di antara empat kisah ini Allah Azza wa Jalla sisipkan di tengahnya kisahnya iblis. Dari empat kisah ini, setiap kisah ini membahas suatu tema yang berbeda dengan kisah yang lainnya. Dan tema ini berkaitan dengan cobaan dan fitnah. Makanya dikatakan surat Al-Kahfi ini adalah surat perlindungan. Karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang suatu cobaan dan bagaimana caranya keluar dari cobaan ini atau melindungi diri dari cobaan ini. Makanya kalau kisah pertama itu berkaitan dengan fitnatuddin, cobaan dalam beragama. Kisahnya Ashabul Kahfi itu berkaitan dengan cobaan dalam beragama. Kalau kisah yang kedua itu adalah cobaan dalam harta dan keturunan, keluarga. Harta yang kisah yang kedua tadi, kisah pemilik dua kebun tadi. Ini adalah kisah berkaitan dengan fitnatul mal wal aulad. Katanya ahlul ilmi, cobaan yang berkaitan dengan harta dan keturunan. Sedangkan kisah yang ketiga, yaitu kisahnya Musa dengan Al-Khadir, adalah kisahnya atau yang berkaitan dengan cobaan dan dalam atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Fitnatul ilm, ilmu dan pengetahuan ini suatu positif, tapi terkadang menjadi malapetaka bagi orang yang mengetahuinya. Ini adalah suatu cobaan. Kemudian yang terakhir kisahnya Dzulqarnain ini mengisahkan tentang seorang yang menguasai dunia, sehingga mengisahkan tentang cobaan dalam apa? Dalam jabatan dan kedudukan. Dalam jabatan dan kedudukan. Jadi pertama kisahnya berkaitan dengan cobaan dalam beragama dan keimanan. Yang kedua, kisahnya berkaitan dengan harta dan keturunan. Yang ketiga, berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan jabatan dan kedudukan.
Kita akan memulai dari kisah yang pertama, yaitu kisahnya Ashabul Kahfi. Kalau kita menguraikan satu demi satu setiap kisah, mungkin setiap kisah ini layak menjadi satu tema tersendiri dan kajian terlebih sendiri. Jadi tidak bisa dicampur empat-empatnya. Tapi kita akan uraikan secara ringkasnya, karena yang ingin kita dapatkan adalah faidahnya atau solusi, atau bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang dicoba dalam beragama dan keimanannya. Ringkasnya, kisah Ashabul Kahfi ini adalah anak-anak muda yang mereka ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla, hidup di tengah-tengah orang-orang dan keluarga yang musyrik, kufur terhadap Allah Azza wa Jalla, pemerintahan yang keji dan zalim sehingga ia pun dipaksa untuk tidak beriman kepada Allah. Akhirnya cobaan ini berlanjut sampai mereka menyelamatkan agama mereka. Sampai mereka menyelamatkan agama mereka, kemudian mereka meninggalkan kota mereka, negeri mereka, meninggalkan keluarga, harta yang mereka miliki, sampailah mereka ini berteduh di suatu gua, dan Allah Azza wa Jalla buat mereka pulas dalam tidurnya sampai 309 tahun. Sampai 309 tahun. 300 sinin wazdadu tis'a. 309 tahun. Lamanya mereka tidur. Setelah mereka menyelamatkan agama mereka dari negeri yang kufur, kekuasaan yang kufur juga, mereka menyelamatkan agama mereka, berteduh di suatu gua. Ternyata gua ini membuat mereka tertidur pula sampai 309 tahun. Mari kita melihat apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat-ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Kita tahu kisah ini tadi membahas tentang cobaan dalam beragama dan keimanan. Allah Azza wa Jalla pada ayat awal sudah langsung mengisyaratkan suatu perlindungan dan solusi bagi siapapun yang mereka guncang dalam beragamanya. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Apa arti Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada? Ringkasnya, ini kan doa. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya solusi pertama, tempat berlindung pertama ketika seseorang diguncangkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan beragama dan keimanannya adalah ia memohon kepada Allah. Siapapun di antara kita yang nampaknya sudah mulai ragu dalam beragamanya, atau tidak kuat dalam menjalankan agama dengan tekanan zaman, dengan tekanan keluarga, lingkungan dan seterusnya, cobalah mengulang-ulang doa yang didoakan Ashabul Kahf. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karena kalau kita melihat dan menyusuri firman-firman Allah Azza wa Jalla yang mengajarkan kita doa-doa, maka doa-doa yang terbaik adalah doa-doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada para nabi dan orang-orang soleh. Ini salah satu doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada orang-orang soleh ini, anak muda yang beriman kepada Allah, sehingga mereka berdoa, Rabbana, Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, berikan kepada kami rahmatmu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan persiapkanlah dan berikanlah kepada kami atau perkara kami ini adalah rasyada, sesuatu petunjuk. Ingat, berarti solusi yang pertama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan adalah berdoa. Makanya siapapun di antara kita yang nampaknya menjalankan syariat ini semakin berat, kemudian belum lagi omongan orang, belum lagi lingkungan, belum lagi macam-macam, termasuk juga mungkin kekuasaan,
Maka di sini adalah doa yang pertama adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita berharap dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dalam kehidupan kita. Makanya ini penting sekali untuk kita menghafal doa-doa setidaknya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Jangan kita ini orang Islam yang sudah puluhan tahun, tapi doa kita terus menggunakan bahasa kita masing-masing. Boleh-boleh saja, tidak ada larangan kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, boleh, tidak ada masalah. Tapi tentu berbeda ketika kita berdoa dengan doanya para nabi dan orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, sangat berbeda. Sehingga makanya mari kita bersama coba, kalau kita misalkan ketika bulan Ramadan sedang menghatamkan Al-Quran, kita sambil melewati ayat-ayat yang ada doa di situ, kita hafalkan. Jadi sehingga kita menambah pengetahuan. Selain kita ada permintaan-permintaan yang mungkin susah kita ungkapkan dalam bahasa Arab, maka kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi di sana ada doa-doa yang diajarkan oleh para nabi, yang Allah Azza wa Jalla itu ajarkan kepada mereka. Makanya sehingga salah satu doa adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sehingga ini adalah doa yang mungkin kita perlu kita menjaga, karena setiap dari kita pasti akan melewati masa-masa di mana dia diguncangkan dalam agamanya dan keimanannya. Maka doa ini perlu dijaga. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mampu menyelamatkan orang-orang yang beriman dan anak-anak muda ini dari cengkeraman ke penguasa yang sangat keji, Allah Azza wa Jalla juga mampu menyelamatkan siapapun di antara kita yang dalam kondisi diguncangkan dalam agama dan keimanannya. Lalu kemudian ayat ini terus mengisahkan kita tentang Ashabul Kahfi, dan Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, tadi kalau kita tadi menyebutkan ada doa, maka salah satu solusi yang Allah Azza wa Jalla berikan adalah meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan suatu tempat yang di situ dilakukan kekufuran, tak mampu melaksanakan peribadatan dengan sempurna, bahkan dipaksa untuk melakukan kekufuran. Maka nanti ada syariat dalam bahasa Islam itu, atau dalam agama Islam itu ada namanya syariat apa? Berhijrah. Kan begitu. Syariat berhijrah itu ada dalam syariat Islam ini. Dan itu Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Kahfi ini. Ketika mereka melarikan agama mereka ini, menyelamatkan agama mereka ini dari cengkeraman penguasa yang zalim, dari keluarga yang kufur, karena mereka tidak mampu dan tidak sanggup harus tinggal bersama mereka kalau harus kufur. Maka sehingga mereka harus keluar dari negeri itu, sekalipun mereka harus berteduh dan tinggal di suatu gua. Karena sudah menjadi resiko orang yang meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan titik amannya dan nyamannya, dia akan mendapatkan suatu cobaan-cobaan yang ada. Seperti Rasulullah SAW ketika berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Ini pernah kita bahas tema berhijrah pada pertemuan yang lalu. Maka sehingga salah satu solusi yang Allah Azza wa Jalla berikan adalah meninggalkan tempat yang mana kita tidak mampu melaksanakan peribadatan, bahkan kita harus kufur kepada Allah. Tapi ini juga bukan menjadikan kita orang-orang yang eksklusif. Setiap ada suatu warga yang nampaknya susah didakwahi, kemudian kita tinggalkan. Tidak juga demikian. Karena kisahnya Ashabul Kahfi ini berbeda dengan mungkin keadaan banyak pada zaman kita. Mungkin ada zaman kita ini orang yang susah melaksanakan peribadatan karena diomongi sama tetangganya, dibicarakan sama tetangganya, ia mengajak ditolak, terus dihina dan seterusnya, tapi ia masih mampu melaksanakan peribadatan. Berbeda dengan Ashabul Kahfi ini, yang mereka tidak lagi mampu menegakkan syariat Allah, bahkan mereka dipaksa untuk kufur. Kalau sudah sampai detik ini, sudah sampai keadaan ini, bisa jadi kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan kita untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika tinggal di Makkah, sudah berdakwah selama 13 tahun lamanya,
ternyata justru ditindas, akhirnya Allah Azza wa Jalla mempersilahkan kepada Rasulnya untuk meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Bukan dalam 1 hari 2 hari, 1 tahun 2 tahun. Rasulullah sudah berupaya selama 13 tahun. Dan ternyata memang Allah Azza wa Jalla mempersilahkan kemudian untuk berhijrah ke kota Madinah. Tapi ada percobaan untuk merubah. Dan ini penting, yang sering terjadi dalam fenomena kehidupan kita saat ini. Orang sudah mendapatkan hidayahnya, maka dia langsung pergi jauh meninggalkan komunitasnya, kemudian mencari komunitas baru, dalam perumahan baru, lebih tertutup, lebih eksklusif. Kenapa? Dengan alasan demi menjaga keimanan. Rasulullah SAW tidak lakukan itu pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun ke-13. Sampai Allah Azza wa Jalla memperbolehkan beliau untuk berhijrah. Di saat para sahabat sudah diperbolehkan berhijrah, Rasulullah belum diperbolehkan berhijrah. Karena yang diharapkan Rasulullah ini mampu merubah. Karena beliau adalah orang intinya. Sedangkan para sahabat mungkin orang tertindas, orang tidak memiliki keluarga sehingga harus berhijrah ke negeri Habasyah 2 kali, kemudian sampai mereka berhijrah ke kota Madinah. Sayangnya sekarang semangat orang-orang yang mendapatkan hidayah ini melebihi apa yang mereka terima dari ilmu yang mereka dapatkan. Sehingga apa yang terjadi? Baru mengenal kajian, dia menganggap bahwasanya tempat tinggalnya ini mungkin orang-orang yang tidak mengenal agama, ya orang-orang umum, orang-orang awam, maka dia berusaha untuk mencari tempat tinggal di tempat-tempat yang semisal cara berpakaiannya, cara ngajinya dan seterusnya. Padahal kewajiban kita sebagai seorang beriman, setelah kita mendapatkan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan dan bukakan, maka kewajiban pertama adalah orang-orang yang terdekat. Makanya Rasulullah SAW 13 tahun itu, kenapa Allah Azza wa Jalla mempertahankan 13 tahun itu? Karena kewajibannya adalah wa anzir ashiratakal aqrabin. Bayangkan saja 13 tahun di kota Madinah, di kota Makkah dan di kota Madinah 10 tahun. Berarti dakwahnya Rasulullah lebih banyak di mana? Di kota Makkah, kan begitu. 13 tahun dan 10 tahun. 10 tahun ini di mana kota Madinah itu mayoritas bukan keluarganya Rasulullah, walaupun ada keluarga dari neneknya. Tapi kalau di Makkah ini siapanya? Keluarganya, temannya, orang-orang yang mengenal beliau. Sehingga kewajiban pertama kita adalah orang terdekat. Keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, orang-orang yang mengenal diri kita. Inilah yang pertama kali kewajiban kita untuk mengajak bagaimana mereka untuk bisa berpegang teguh di atas syariat ini. Sehingga solusi ini memang benar menjadi solusi ketika suatu keadaan tertentu. Bukan setiap keadaan, oh saya kelihatannya sudah susah untuk tinggal di suatu tempat ini karena saya sudah ditolak dan seterusnya. Padahal mungkin saja bisa jadi itu perasaannya. Karena namanya dakwah itu, mengajak manusia itu untuk kebaikan itu perlu proses yang panjang. Perlu proses yang panjang. Perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Sehingga tidak mudah untuk mengajak orang. Sebagaimana kalau kita berpikir, dahulu kala sebelum kita mengenal agama Allah ini juga kita sama kok. Ada kawan-kawan kita yang lebih mengenal, kita diajak dulu, kita menolak kok. Sehingga itulah kembali kita ingatkan, bahwasanya orang yang memiliki semangat ketika setelah mendapatkan hidayah ini tidak boleh lupa dengan kawan-kawannya, kerabatnya, orang-orang terdekatnya untuk didakwahi. Jangan tiba-tiba saya pindah karena saya hijrah maka saya akan tinggalkan komunitas saya, keluarga saya dan seterusnya. Bukankah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Orang tua kita, kerabat kita, saudara, sahabat kita. Bukan orang yang baru karena kita melihatnya sama-sama dalam satu pengajian, sama-sama tampangnya, sama-sama dalam komunitasnya atau ormasnya, kemudian kita banyak berbuat baik sama orang-orang ini, lupa sama orang-orang yang selama ini memberi nafkah kita, membesarkan kita, di saat kita terpuruk ditolong sama mereka dan seterusnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla pula menyebutkan tentang Ashabul Kahfi ini. Pada akhirnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan, setelah mengkisahkan
seutuhnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajh. Salah satu solusi agar orang itu memiliki kekuatan ketika mendapatkan guncangan dalam beragama dan keimanan adalah ar-rufqatus salihah, adalah orang-orang sahabat-sahabat yang saleh. Bayangkan saja, Ashabul Kahfi ini beberapa orang, dan disebutkan di sana ada satu anjing. Anjing ini menjadi pelengkap. Kita mengetahui bahwasanya anjing ini salah satu hewan yang najis. Najasahnya mughalladhah kalau orang belajar fikih. Berat dia najasahnya. Tapi karena anjing ini menemani orang-orang baik, Allah sebutkan dan Allah kekalkan anjingnya Ashabul Kahfi ini sampai hari kiamat. Bukan karena anjing ini berubah menjadi suci, tapi karena ia mendapatkan dampak positif dari kawan-kawan yang baik ini. Sehingga salah satu solusi dalam beragama, salah satu solusi dalam keguncangan iman itu adalah kita mencari orang-orang yang menguatkan keimanan kita ini. Terkadang kita susah kalau kita harus menjalankan sendirian. Susah kita menjalankan sendirian. Maka ketika kita mendapatkan teman, dimotivasi, meminta motivasi, meminta nasihat, meminta agar hatinya dikuatkan dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan penguat, kekuatan tersendiri. Makanya Ashabul Kahfi itu bukan 1-2 orang. Walaupun Allah Azza wa Jalla sembunyikan berapa orang, tapi Allah Azza wa Jalla isyaratkan di akhir. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah, wasbir nafsak, buatlah dirimu itu sabar bersama orang-orang yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Rabbnya, di pagi hari, di sore hari, di siang hari, terus meminta kepada Allah. Karena penting sekali dalam menjalankan syariat dan agama ini, kita ini membutuhkan orang-orang yang menguatkan diri kita. Maka setidaknya itulah hal-hal yang membuat Ashabul Kahfi ini selamat dan menyelamatkan agama mereka. Yang pertama tadi mengembalikan kepada Allah dengan cara berdoa. Yang kedua tadi meninggalkan suatu tempat yang sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menegakkan agama dan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga tadi mencari orang-orang yang menguatkan dalam beragama dan keimanannya. Itulah kisahnya Ashabul Kahfi. Itu secara singkat dan sangat ringkas, karena poin yang ingin kita ambil adalah pelajaran apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi. Ini sampai jam berapa ini? 7:30. Sampai jam 8. Saya jam 9 ada acara di Mojokerto. Baik. Lalu kemudian kisah yang kedua. Ini baru satu kisah sudah setengah jam sendiri. Lalu kemudian kisah yang kedua adalah kisahnya Ashabul Jannatain atau Sahibul Jannatain. Allah Azza wa Jalla berfirman tadi, "Wadrib lahum mathalar rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhl." Orang yang memiliki 2 kebun. Kebun ini berupa kebun anggur yang dihiasi dikelilingi dengan kebun kurma. Karena kisah ini mengisahkan tentang dunia Arab, jadi kebunnya anggur dan kurma. Berbeda kalau kita mengisahkan Indonesia gitu. Kebunnya banyak, bermacam-macam. Tapi karena mengisahkan tentang orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kebun yang sangat megah dan istimewa, dari kebun anggur dan dihiasi sekelilingnya dengan kebun kurma, lalu kemudian di tengah-tengahnya mengalir sungai. Ini bagi orang Arab istimewa sekali, Pak. Karena kan padang pasir, tandus dan seterusnya. Kalau sudah memiliki perkebunan seperti ini, maka luar biasa dan sangat istimewa. Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang 2 orang. Orang yang pertama tadi, orang yang memiliki kebun sangat
kaya raya, dan juga kebetulan memiliki keturunan yang banyak. Dan orang dulu, saya nggak tahu orang sekarang ternyata sudah mulai bergeser pemahamannya. Orang dulu itu sangat bangga ketika memiliki keturunan itu banyak. Kalau orang sekarang cukup 2. Kalau orang dahulu, makanya kalau kita membaca sejarahnya Rasulullah, sang kakek itu Abdul Muttalib itu, anak laki-lakinya 10. Dan dia bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10, maka anak yang terakhir atau di antara anak-anaknya ini akan diundikan dan akan dipersembahkan, artinya dibunuh, dipersembahkan kepada Allah. Kenapa kisahnya? Karena Abdul Muttalib itu berhasil menggali sumur Zam-Zam, tapi ketika menggali sumur Zam-Zam ini, akhirnya banyak orang-orang yang memiliki kekuasaan di situ ingin campur tangan, menguasai. Abdul Muttalib seorang diri belum punya banyak anak, kalah dia suaranya. Akhirnya dia bernazar kalau memiliki 10 anak laki-laki, maka 1 dari laki-lakinya akan dipersembahkan kepada Allah. Dan akhirnya memang memiliki 10 anak laki-laki. Kemudian kisahnya yang kita kenal. Intinya yang kita ingin ambil adalah orang dahulu itu sangat membanggakan ketika ia memiliki anak yang banyak, karena itu menunjukkan kekuatan dirinya. Karena pada zaman itu mungkin orang masih sedikit, jadi yang mampu menguatkan dirinya bukan pengawal, bukan tentara, tapi anak-anaknya, terlebih anak laki-laki. Terlebih anak laki-laki. Makanya di sini orang kaya raya ini membanggakan kepada kawannya, karena ini kisahnya perbincangan antara 2 orang, yang satu orang yang kufur, yang satu orang beriman. Yang orang kufur itu adalah orang yang tadi kaya raya dan memiliki keturunan yang banyak. Makanya dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku ini orang yang memiliki banyak harta, lebih banyak daripada kamu, dan aku juga lebih banyak memiliki keturunan. Sehingga dia menyombongkan dirinya di hadapan sahabatnya dan kawannya ini. Tapi apalah artinya kekayaan dan keturunan? Apa artinya keluarga dan harta jikalau tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah? Makanya sang sahabat ini mengingatkan dia tentang keimanan kepada Allah. Karena orang yang tadi kaya raya, yang memiliki kebun tadi ini, dia semakin hari semakin menjadi-jadi kekufurannya, sampai ketika suatu saat masuk ke dalam perkebunannya, ia mengatakan, ma adhunnu an tabida hadi abada. Saya tidak sangka ini akan hancur dan musnah. Saking luasnya, saking megahnya perkebunan itu, bagi dia nggak mungkin ini akan musnah, nggak mungkin ini akan hancur. Bahkan lebih-lebih lagi dia mengatakan, wa ma adhunnu sa'ata qa'imah. Bahkan hari kiamat pun tidak akan ada. Lihat kekufuran ini. Karena sudah melihat kemegahan, melihat sesuatu yang istimewa di hadapannya, lupa segala sesuatunya kalau itu adalah pemberian dari Allah. Bahkan hari kiamat pun diingkari. Bahkan dia mengatakan, kalaulah ada hari kiamat, maka aku akan mendapatkan posisi dan kedudukan yang tinggi, karena aku orang kaya. Jadi dia mengkiaskan orang yang memiliki kedudukan di dunia ini akan pula memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat. Ternyata apa kata sahabatnya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irjitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kufur kepada Rabbmu yang menciptakanmu? Dan disebutkan proses penciptaan itu. Lalu kemudian dia menceritakan, lakinna huwallahu rabbi, akan tapi ialah Allah Rabbku. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan aku tidak akan menyekutukan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menyekutukan Allah Azza wa Jalla dan menyembah kepada selainnya. Walaula idh dakhalta jannatak. Dia memberikan nasihat ini setelah dia meneguhkan kekuatan imannya, Tuhanku adalah Allah, aku tidak mungkin menyekutukannya. Kemudian dia memberikan nasihat,
Walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Andai saja kamu ini memasuki kebunmu itu dalam mengucapkan Masya Allah, segala sesuatu itu kehendak Allah. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kalau engkau mengatakan itu, sekalipun engkau melihat diriku lebih sedikit hartaku, lebih sedikit keturunanku, tapi aku berharap. Kata orang ini, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik. Harapanku kepada Rabbku adalah ia memberikan kepadaku sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diberikan kepadamu. Fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Dan harapanku pula Allah Azza wa Jalla menurunkan adab dari langit yang menghancurkan dan membinasakan kebun ini. Karena orang ini kufur, didoakan dengan kebinasaan. Karena orang ini sudah lagi ingkar kepada Allah, sudah lagi tidak beriman kepada Allah, sehingga didoakanlah kebinasaan. Datanglah kebinasaan itu. Dan tak mampu lagi ia menolaknya, dan tak satu pun dari anaknya keturunannya mampu menolak kebinasaan itu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Lalu kemudian dari kisah ini bisa kita mengambil kesimpulan, siapapun yang diberi cobaan dalam harta dan keturunannya, ingat, pertama kali yang perlu diingat dan solusi yang pertama, setiap kita mendapatkan harta, mendapatkan keturunan, maka kembalikanlah, sandarkanlah segala sesuatunya kepada Allah. Karena itulah yang diajarkan sang sahabat yang beriman tadi kepada sahabat yang kufur tadi. Walaula idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jikalau kita mendapatkan kenikmatan, jangan langsung ini jerih payah saya, ini karena saya hebat, ini saya strategi saya yang sudah pas, ini perencanaan yang sangat matang. Jangan langsung katakan masya Allah la quwwata illa billah. Karena sehebat apapun manusia, pada akhirnya manusia itu yang menciptakan Allah dengan kehebatannya. Berarti yang hebat itu bukan kita, tapi Allah Jalla wa'ala. Makanya orang kalau sudah menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, maka dia akan semakin mengecil, menghina dan menghina. Tidak ada lagi apa-apa di hadapan Allah. Tapi kalau dari awal sudah menyombongkan diri tadi, seperti orang ini, ana aktsaru minka mala wa azzu nafara, lihat, pertama sombong, kemudian dia masuk semakin lagi takjub dengan apa yang dimilikinya. Dia mengira tidak mungkin binasa, bahkan mengingkari hari kebangkitan. Ternyata itu semua terjadi dalam sekejap, binasa semuanya. Tak mampu satupun orang yang menolongnya. Makanya orang yang menyandarkan segala sesuatunya, hartanya, keturunannya kepada Allah, dia akan semakin aman. Karena sekalipun Allah kurangi, dia akan mengatakan pada akhirnya itu juga milik Allah. Kalaupun ditambah, dia juga mengatakan pada akhirnya itu milik Allah. Kekurangan, kelebihan, semuanya dari Allah. Allah Maha tahu dan Allah Maha adil. Yang terbaik bagi diri kita itu yang mana? Lebih harta atau kurang harta? Jadi kalau hartanya berlebih, dia tidak terlalu sombong. Kalau hartanya berkurang, ia pun tak terlalu bersedih. Karena ia menyadari bahwasanya Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika kita sudah menghadapi cobaan harta, keluarga, cobaan keturunan, maka kita perlu mengingat firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya. Karena Allah Azza wa Jalla setelah selesai mengisahkan ini, Allah Azza wa Jalla mengisahkan tentang hakikat dunia. Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama'in anzalnahu minas sama' فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا tapi apa? والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Orang yang sudah mulai tergiur dengan dunia, terlalaikan dengan keturunan dan keluarga, maka dia penting sekali membaca ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini mengembalikan kita. Mengembalikan dalam mana? Untuk memahami hakikat dunia itu apa. Makanya orang yang semakin memahami hakikat dunia,
akan semakin aman hubungannya dengan Allah. Tapi orang yang semakin tidak memahami hakikat dunia, maka hubungannya sangat berbahaya dengan Allah. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, kata Rasulullah. Celaka mereka yang menjadi budaknya dinar, menjadi budaknya dirham. Lihat, dinar dan dirham menjadi tuhannya karena dia sudah berubah menjadi budak. Karena inilah hakikat tidak mengetahui dunia. Semakin orang mengetahui hakikat dunia, maka dia akan mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, keturunan itu adalah perhiasan dunia. Tidak bisa kita nafikan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Allah sebutkan itu semua. Allah larang, Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kita mencintai keluarga. Allah tidak melarang kita mencintai harta. Allah tidak melarang itu. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Allah tidak larang. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menyampaikan, itu perhiasan dunia, tapi ingat, wal baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihat, yang tersisa dari amal-amalan saleh, khairun inda rabbik, lebih baik di hadapan Rabbmu. Perhiasan dunia ini silahkan kita nikmati, tapi ingat, jangan perhiasan dunia ini melupakan tujuan utama kita berada di dunia. Makanya suatu saat ketika Rasulullah SAW kedatangan harta yang berlimpah dari negeri Bahrain yang dibawa oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, para sahabat berbondong-bondong datang kepada Rasulullah. Rasulullah hanya tersenyum. Lihat, Rasulullah tidak melarang mereka. Rasulullah tidak mengatakan, hari ini banyak sekali sholat berjamaahnya, biasanya sepi. Tidak, Rasulullah tidak mengatakan. Rasulullah hanya tersenyum, karena Rasulullah mengetahui tabiat manusia yang mencintai harta dan dunia. Rasulullah tidak larang. Maka sehingga apa yang terjadi? Ketika harta itu sudah tertumpuk, maka Rasulullah SAW mengatakan, abshiru, kabar gembira, harapan yang baik. Kata Rasulullah, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, melainkan ketika dunia itu dibukakan untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba, dan kemudian perlombaan ini membuat kalian binasa. Itu yang ditakutkan Rasul. Bukan hanya sebatas terbuka dunia. Kalau orang dibukakan dunia dan dia mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba, ini adalah perlu disyukuri dan ia hamba yang terpuji. Tapi yang menjadi masalah ketika dunia ini dibukakan oleh Allah dan membinasakannya, itu yang menjadi berbahaya. Itulah yang terjadi pada sahibul jannatain tadi. Kufur dia, mengingkari hari akhir, sombong dengan apa yang dimilikinya, Allah binasakan. Kita ingat juga dengan Qarun. Kita juga ingat dengan Qarun. Maka sehingga orang yang mengetahui hakikat dunia, maka ia mampu terselamatkan dari beragam fitnah dan cobaan dunia. Tapi orang yang semakin hari semakin tidak mengetahui hakikat dunia, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Yang mereka ketahui adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang mereka ketahui adalah sesuatu yang tampak dari kehidupan dunia. Sisanya mereka tidak tampak. Hakikatnya seperti apa mereka tidak mengetahui. Sehingga itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah yang kedua. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Masih. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sebelum kita membahas kisah yang ketiga dan kisah yang keempat, Allah Azza wa Jalla menyisipkan satu kisah, kisahnya iblis. Kenapa pertanyaan di sini? Harusnya kita kalau membaca Al-Quran, dan surat Al-Kahfi ini salah satu surat yang disunnahkan untuk kita membacanya di hari Jumat. Ya, begitu yang diajarkan sesuai dalam mazhab-mazhab fikih, walaupun sebagian ulama memperbincangkan tentang hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ini. Tapi ala kulli hal, itu yang disebutkan ahlul ilmi dalam kitab-kitab fikih tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi dari Jumat. Kalau kita membaca Al-Kahfi, coba kita sambil baca artinya dan urutan-urutannya. Kita mungkin perlu bertanya, kenapa di sini ada dua kisah, kemudian tiba-tiba ada kisahnya malaikat dan iblis ini? Apa hubungannya ini?
Itu perlu kita bertanya. Ternyata disebutkan ahlul ilmi, kisahnya iblis dan malaikat itu di tengah-tengah itu, terkhususnya iblis yang sangat disorot. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Sampai sini selesai. Fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Lihat kisahnya panjang. Tentang malaikat hanya sepotong saja. Karena memang Allah ingin fokuskan kepada iblis. Ingin mengisyaratkan bahwasanya dua fitnah yang disebutkan pada kisah yang pertama, dua kisah yang pertama, dan dua fitnah yang akan disebutkan pada kisah yang ketiga dan keempat, itu tokoh utamanya iblis. Sebab utamanya adalah iblis ini. Jadinya iblis ini penghubung antara dua kisah yang pertama dan dua kisah yang terakhir. Ketika orang diuji dalam agama dan keimanan, sebabnya siapa? Ya iblis dan tentara-tentaranya. Ketika orang diuji dalam harta dan keturunannya, siapa sebabnya? Ya iblis dan tentara-tentaranya. Ketika nanti diuji dalam kisah yang selanjutnya, siapa sebabnya? Iblis. Makanya iblis ini kisahnya ditaruh di tengah-tengah untuk menggabungkan antara dua kisah yang awal dan dua kisah yang di akhir. Karena semuanya tokoh utamanya dan sebab intinya adalah iblis ini. Kita masuk pada kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga adalah kisahnya Musa dengan Al-Khadir. Ringkasnya disebutkan ahli tafsir bahwasanya suatu saat Musa ini ditanya oleh Bani Israel, dan ini penting sekali. Selain kita tadi sudah mengetahui kisah yang pertama, kisah yang kedua, kisah yang ketiga, penting kita ketahui. Musa ini ditanya oleh dari Bani Israel, "Ya Musa, ya Nabi Allah." "Ya Musa, wahai Nabi Allah, siapa orang yang paling berilmu di permukaan bumi ini?" Maka kata Musa, "Ana, saya." Lihat, kata Musa, saya orang paling berilmu. Sepengetahuan Musa, memang pada waktu itu Nabi satu yang diutuskan Musa, maka dia pantas mengatakan ana. Tapi Allah Azza wa Jalla menegurnya. Allah mengatakan, di sana ada orang yang memiliki ilmu yang kamu tidak miliki. Sekalipun kita sepakat seluruhnya bahwasanya Musa itu lebih mulia dan lebih sempurna daripada Al-Khadir, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah terkadang orang itu mulia dengan ilmu yang dimilikinya. Ada orang yang di bawah derajatnya memiliki ilmu yang lain, yang tidak boleh orang itu kemudian menyombongkan dengan ilmu yang sudah dimilikinya tadi. Makanya Allah Azza wa Jalla menegur Musa, kemudian Allah perintahkan untuk melakukan perjalanan yang disebutkan ahlul ilmi adalah perjalanan yang menuntut ilmu. Maka yang dikatakan perjalanan menuntut ilmu itu sunnahnya Nabi Musa. Walaupun saya mendapatkan faedah dari guru kami Syekh Hamid Akram Al-Bukhari hafizahullah, bahwa saya mengatakan perjalanan menuntut ilmu itu pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Adam. Ketika Adam diperintahkan Allah Azza wa Jalla, pergilah kepada perkumpulan malaikat itu dan belajarlah dari mereka. Intinya Musa kemudian melakukan perjalanan bersama yang kemudian hari menjadi seorang nabi, yang dikatakan ini seorang Yusha ibn Nun. Wa idh qala Musa li fatahu la abrah hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba ila akhir ayat. Kisahnya Musa dan Al-Khadir, ringkasnya saja, Musa kemudian bertemu dengan Al-Khadir, kemudian mempelajari beberapa hal. Yang mana kita tadi sepakat Musa lebih mulia daripada Al-Khadir. Tapi terkadang orang yang lebih memiliki kedudukan di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya dan seterusnya, Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan bahwasanya apa yang dimilikinya, kedekatan dirinya dengan Allah itu tidak menafikan di sana ada orang-orang lain yang memiliki ilmu yang tidak diketahui dirinya. Maka sehingga datang kepada Al-Khadir, lihat kata Musa, datang kepada, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Ini pelajaran pertama. Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada Musa, dalam menuntut ilmu itu sangat penting sekali untuk merendahkan hati, atau disebut dengan tawadhu. Makanya Allah tidak langsung hadirkan Khadir di hadapannya, tapi Musa diperintahkan untuk apa? Berjalan jauh. Perjalanan yang ditempuh jauh ini itu sudah merendahkan diri demi mencapai ilmu yang didapatkan. Orang kalau sombong nggak mungkin dia akan mendatangi perjalanan yang jauh ini, ngapain?
Apalagi zaman sekarang semuanya sudah tinggal tombol pencet enter selesai. Tanya sama Google semuanya sudah ada hadir di hadapannya. YouTube semua sudah hadir di hadapannya. Mudah sekali. Sedangkan ilmu itu bukan hanya sebatas maklumat yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan. Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada Nabi Musa, selama ini engkau Musa mendapatkan ilmu diturunkannya wahyu dengan mudah, tapi ada ilmu yang harus engkau dapatkan dengan susah payah. Maka berjalanlah Musa mencari Al-Khadir ini di mana tempatnya, sampai di hadapan Al-Khadir. Lihat kata-kata Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ini mengikutimu? Lihat, Musa ini kita sepakat lebih mulia daripada Al-Khadir, tapi dia merendahkan hatinya untuk menjadi pengikutnya Al-Khadir. Untuk mengikutnya Al-Khadir. Makanya rendah hati ini dalam ilmu itu, itulah yang menjaga ilmu tersebut. Orang yang sudah diberi ilmu dan pengetahuan seringkali menjadi dirinya ini orang yang sombong. Karena dia merasa tahu, maka orang yang mungkin kualitas ilmunya di bawahnya, sekalipun apa yang disampaikan itu benar, diremehkan. Ini berbahaya. Musa lebih berilmu daripada Al-Khadir, tapi Al-Khadir memiliki ilmu tertentu yang tidak dimiliki Musa. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Jalla wa'ala. Sehingga janganlah pernah kita ini sombong dengan diri kita. Saya sudah belajar bertahun-tahun, saya mengikuti kajian puluhan tahun. Masa ada orang baru ngaji sehari dua hari sudah mengajari saya? Kita perlu merendahkan. Jangan-jangan memang benar orang yang baru ngaji itu miliki ilmu yang kita tidak miliki. Terlewatkan selama 10 tahun itu, 15 tahun itu ngaji, ternyata nggak kita dapatkan. Maka sehingga mohon maaf kalau di sini saya mungkin yang paling muda di sini selain santri saya. Harus berbicara. Padahal mungkin di sini saya yakin banyak sekali tokoh masyarakat ya yang berjuang dalam berdakwah jauh puluhan tahun di masa lalu ya. Tapi kali ini saya harus ngomong di sini untuk berbagi sharing ilmu. Semoga ini menjadi pembelajaran bahwasanya kita ini perlu merendahkan hati kita dalam mempelajari ilmu. Makanya sehingga Musa ketika datang kepada Al-Khadir tidak langsung mengatakan saya diperintahkan Allah untuk menjadi muridmu, enggak begitu. Tapi dia bertanya, hal attabi'uk ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Bolehkah aku mengikutimu sehingga aku belajar darimu hal-hal pengetahuan, petunjuk-petunjuk yang aku tidak miliki? Nah, makanya kemudian Al-Khadir menjawabnya, kamu tidak akan bersabar, dan seterusnya, kisah yang panjang itu. Lalu kemudian jadi bagi siapapun yang diuji dalam pengetahuannya, karena hebatnya orang sekarang dengan ilmu modern ini, segala sesuatu bisa dianalisa, segala sesuatu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Menjadi orang itu keimanannya hilang ketika pengetahuan itu mendahului dan menguasai keimanan yang ada. Makanya Abdullah bin Mubarak atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab mengatakan, inna lil ilmi tughyanun ka tughyanil mal. Inna lil ilmi tughyanun ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhannya ilmu, sebagaimana keangkuhannya harta. Inna lil ilmi tughyanun ka tughyanil mal. Sesungguhnya ilmu itu memiliki keangkuhan sebagaimana keangkuhan yang dimiliki harta. Lihat, biasanya orang yang sombong itu orang yang punya harta, kan biasanya begitu. Hati-hati mereka yang memiliki ilmu. Ini kata Abdullah bin Wahab, inna lil ilmi tughyanun ka tughyanil mal. Orang yang memiliki ilmu itu juga seringkali memiliki keangkuhan, kesombongan sebagaimana orang yang memiliki harta. Hati-hati. Terasa tidak terasa, seringkali kita terjebak dalam masalah ini. Makanya Allah mengajarkan di sini untuk merendahkan hati dalam menimba ilmu. Makanya dikatakan, la yambulur rajul, tidaklah seorang itu mulia sampai dia mengambil ilmu dari orang yang lebih mulia darinya, orang yang lebih tua maksudnya secara ilmu, atau orang yang lebih rendah secara usia atau ilmunya, dan orang yang sebaya dan seumuran dengannya. Disinilah orang akan semakin mulia. Tapi kalau dia itu hanya mau mengambil yang lebih tua, yang lebih berilmu saja, kalau ada kebenaran dikatakan dari yang lebih rendah, mungkin secara usia atau secara ilmunya ditolak, atau mungkin yang sebaya
dianggap persaingan sehingga tertolak pula. Ini bukan orang yang mulia yang disebutkan dalam ucapan ini tadi, salah satu ucapannya para salafus saleh ridwanullahi taala alaihi. Kemudian yang terakhir atau pelajaran yang disebutkan Allah Azza wa Jalla di surat Al-Kahfi dalam kisahnya Musa dan Al-Khadir adalah ayat yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang Al-Khadir setelah mengisahkan apa yang dikisahkan. Kata Al-Khadir, "Wa ma fa'altuhu an amri, dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra." Apa yang aku lakukan itu bukan perkaraku. Terus perkaranya siapa? Apa yang aku lakukan itu bukan dariku. Lalu perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Ketika seseorang sudah menyandarkan ilmunya kepada Allah, maka disinilah akan tumbuh kerendahan hati itu. Tapi kalau dia menyandarkan ilmu itu dengan kehebatannya, susah payahnya, saya ini menghafal, saya ini mencatat, saya ini merekam, saya ini mengulang-ulang dan seterusnya, bahaya. Kembalikan kepada Allah. Maka disebutkan ketika Musa dan Al-Khadir itu melewati lautan itu, ketika ada seekor burung mengambil satu tegukan air di lautan yang sangat luas, kata Al-Khadir, begitulah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah. Satu tegukan burung ini dengan lautan yang sangat luas. Pembelajaran agar seseorang merendahkan hatinya di hadapan ilmu, sehingga tidak ada manfaatnya ilmu yang menumbuhkan kesombongan dan menjauhkan diri kita dari orang-orang yang berilmu. Baru mengaji 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 15 tahun, tapi kajiannya kan kajian rutin. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nggak pernah mondok. Tapi setelah 15 tahun kemudian, ustadz yang dulunya mengajar dan membimbingnya bukan lagi siapa-siapa. Karena sudah cukup, Allah saya sudah tahu itu ustadz itu. Saya sudah serap semua ilmunya. Saya sekarang bisa menggantikannya dia. Nah, ini berbahaya ini. Lupa, kalau kata orang Indonesia, kacang lupa dengan kulitnya, begitu ya. Maka sehingga inilah kisah yang ketiga. Kisah yang terakhir, karena waktu sudah habis ini, nampaknya begitu ya. Kisah yang terakhir kita tutup, yaitu kisahnya Dzulqarnain. Kisahnya Dzulqarnain ini, kita mengenal Dzulqarnain orang yang tafal masyriq wal maghrib, mengelilingi barat dan timur, semuanya dikelilingi dunia ini, dikuasainya. Bahkan sekelas Ya'juj dan Ma'juj saja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa, nggak ada apa-apanya di hadapan Dzulqarnain. Berarti orangnya sangat luar biasa kuatnya. Ya, makanya sehingga tidak ada artinya Ya'juj dan Ma'juj ini yang nanti di akhir zaman akan menghabiskan semuanya. Tapi ketika berhadapan dengan Dzulqarnain nggak ada apa-apanya. Berarti ini berkaitan dengan fitnah apa? Jabatan dan kedudukan. Dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukan? Setiap diri kita mungkin memiliki kedudukan, entah itu seorang kepala sekolah, seorang mungkin pegawai yang memiliki bawahan dan seterusnya. Maka sehingga kedudukan apapun bentuknya, di pemerintahan, di swasta, apapun kedudukan ini yang kita miliki, itu adalah cobaan yang berat bagi diri kita. Dan apa yang dilakukan Dzulqarnain? Pertama, agar ia melampaui dan melewatkan cobaan ini adalah ia berlaku adil. Keadilan ini Allah tegaskan di surat Al-Kahfi itu di kisahnya Dzulqarnain. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajada taghru fi 'ain hami'a wajada 'inda qauma qulna ya Dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kamu lakukan apa ini? Kamu siksa mereka atau kamu perlakukan baik mereka? Ketika Dzulqarnain ini menemui suatu kaum, Allah persilahkan, silahkan kamu siksa, silahkan kamu perlakukan baik. Dzulqarnain melakukan apa? Mungkin kalau orang yang haus kekuasaan akan dibinasakan semua agar tidak ada yang mengganjalnya, kan begitu. Tapi Dzulqarnain berlaku adil. Kata Dzulqarnain, setelah Allah Azza wa Jalla imma tattakhidhu husna, qala amma man zalam fasawfa nu'adzibu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Orang yang zalim kita akan berikan sanksi, orang yang baik ya kita akan muliakan. Keadilan. Dan ini sangat penting sekali bagi siapapun yang memiliki jabatan dan kedudukan. Itulah yang dibangun Dzulqarnain ketika menguasai dunia ini.
Kemudian yang kedua adalah kembali lagi mempertegaskan, dan saya mengamati dari empat kisah ini ada titik temu yang sama, yaitu apa? Menyandarkan segala yang diberikan Allah itu kepada Allah. Dzulqarnain juga mengatakan demikian setelah berhasil mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu. Kata Dzulqarnain, "Qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah." Apa yang Allah berikan kepadaku, maka bantulah aku. Setelah selesai membangun itu semua, kata Dzulqarnain, "Qala hadza rahmatun min rabbi. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan." Lihat, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Entah itu harta, entah itu keturunan, entah itu jabatan, entah itu ilmu, entah itu dalam beragama. Ketika kita mengikat diri kita dengan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan selamatkan, pasti. Makanya sehingga penting sekali untuk melakukan itu. Kemudian yang terakhir, Allah Azza wa Jalla menyisipkan pada yang terakhir, yaitu adalah ketulusan dan keikhlasan. Ini juga sangat menyelamatkan seseorang dalam fitnah kedudukan dan jabatan. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat yang paling terakhir. Apa itu ayat yang paling terakhir? Yang sering disebutkan. Qul innama yuha ilai annama ilahukum faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sering kan kita mendengar bahwa ayat ini itu menunjukkan tentang dua hal. Yang pertama adalah beramal saleh, dan yang kedua adalah ikhlas kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Sehingga orang yang memiliki kedudukan jabatan, ketika dia tulus mengerjakannya dan ikhlas semata kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dari cobaan kedudukan dan jabatan tersebut. Inilah 4 kisah di surat Al-Kahfi, yang mana harusnya setiap kisah itu diuraikan dalam satu majlis tertentu, karena betapa banyak faidahnya setiap ayatnya, bahkan setiap kalimatnya menunjukkan sesuatu. Tapi karena sempitnya waktu, keterbatasannya waktu, sehingga kita padatkan dalam waktu yang sangat singkat ini 4 kisah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Al-Kahfi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga juga menjadi motivasi dalam kehidupan kita, mengambil faidahnya. Ilmu yang kita dapatkan tak boleh berhenti dalam hati dan benak kita, melainkan menghasilkan amalan. Kemudian amalan ini menghasilkan buah yang sangat nyata dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan keluarga kita, dan seterusnya. Sehingga ilmu ini membuahkan suatu hasil yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.